Oke, langsung aja ya. Pipi rusak jangan dipukul, nanti dia bisa mati. Karena semua sudah berkumpul, maka akan saya buka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, halo semuanya Bapak Ibu, apa kabar? Terima kasih telah bergabung ya, dan tentunya senang sekali karena pada hari ini Karin akan memandu Bapak dan Ibu semua dalam acara talk show yang sangat spesial dengan mengusung tema peluang investasi di Batam dalam era pandemi virus COVID-19. Dan tentunya Karin juga di sini tidak sendiri. Karin juga ditemani oleh narasumber yang tentunya sangat hebat ya. Kita akan sapa terlebih dahulu kepada Ibu Leni Susanti sebagai VP Regional Bank CIMB Niaga, Mortgage Sumatera II. Halo Bu Leni. Apa kabar? Halo Mbak Karin. Iya, kabar baik. Oke, Mbak izin Wafa izin ya Bu ya. Oke, lanjut kepada narasumber yang kedua, yaitu Bapak Ruslan Yuang SE sebagai Ketua Arebi DPD Kepri. Pak Ruslan. Halo Bu Karin. Ya, sehat ya Pak ya? Sehat. Oke, dan selanjutnya kepada narasumber yang terakhir, yaitu Bapak Ricci Lasedu. Beliau merupakan GM dari Forum Ricci Apartemen Batam. Pak Ricci. Halo, salam sukses. Halo, ya Pak semangat. Semangat terus, semangat ya. Iya. Dan juga jangan lupa spesial kepada seluruh peserta yang telah hadir. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Terima kasih yang telah meluangkan waktu untuk hari ini, hari Jumat 28 Mei 2020. Oke, seperti yang sudah kita ketahui bersama ya Bapak Ibu. Jadi sejak tahun 2019 akhir ini, virus COVID-19 sudah menjadi momok yang sangat menakutkan bagi seluruh penjuru dunia tanpa terkecuali. Dan tentunya ini bisa menyerang kapan saja, di mana saja, tanpa memandang bulu, tua, muda, semuanya bisa terkena virus COVID-19, termasuk di negara Indonesia sendiri. Ya. Dan tentunya banyak sekali dampak yang bisa kita rasakan pada saat sekarang ini, apalagi kita sangat merasakan di dampak perekonomian. Tidak hanya di negara Indonesia ya, tapi di negara global ya, Bu Leni ya. Iya. Nah, oke. Jadi sehingga banyak sekali investor yang akhirnya melepas sahamnya karena di pasar modal mengalami penurunan dan juga tentunya kerugian yang cukup drastis. Untuk itulah, Bapak Ibu sekalian, kita harus memulai bagaimana cara mencari opsi investasi yang optimal dalam keadaan yang tidak pasti ini. Jadi, walaupun keadaan semakin memburuk, tapi kita harus bisa melewati dan menghindari resiko yang lebih besar. Nah, ini saya mengutip ya Bapak Ibu sekalian, tadi malam saya lihat sumber informasi dari internet, dari televisi, itu virus corona baik dari segi kasus maupun korban sudah mencapai 5,6 juta jiwa untuk di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri itu sudah mencapai 24.538, korban meninggalnya itu ada 356.000 dengan tingkat kesembuhan mencapai 2,35 juta jiwa. Nah, dengan kita mendengar tingkat kesembuhan yang sudah mencapai 2,35 juta jiwa, membuat kita istilahnya optimis ya, ada peluang untuk memperbaiki keadaan seperti saat sekarang ini. Jadi, untuk mempercepat virus COVID-19, supaya segera selesai, maka pemerintah mengimplementasikan new normal, seperti di daerah Bali, daerah istimewa Yogyakarta, dan yang pastinya adalah Kepulauan Riau, tempat kita tinggal sekarang saat ini, yang sangat kita cintai ya. Dan tentunya kabar yang menggembirakan ini ya sangat bagus sekali ya, apalagi kita sedang menatap kehidupan yang baru setelah Idul Fitri. Jadi untuk mengetahui jenis investasi apa yang tepat pada saat pandemi virus COVID-19 seperti sekarang, kita akan langsung berbicara ya, berbincang bersama narasumber kita yang paling cantik tentunya. Kami persilakan kepada Ibu Leni sebagai VP Regional dari Bank CIMB Niaga. Ibu Leni, kami persilakan Bu. Oke, terima kasih Mbak Karin. Selamat sore Pak Ricci. Ya, sore Selamat Bu. sore Pak Ruslan. Sore, senang Bu sekali Leni. ya senang sekali bisa bergabung dengan teman-teman di Mr. Start College Habibie ya, di mana Pak Ricci merupakan teman akrab saya yang karena COVID-19 kita terpisahkan, nggak bisa ngopi lagi ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa, setidaknya sekarang kita benar-benar udah jadi
kita benar-benar udah kayak jadi generasi milenial ya Pak Riki, berinteraksi dan terhubung Iya, melalui betul. melalui online gitu. Oke, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, dari sisi CIMB Niaga ya, saya mau menjabarkan secara makronya aja. Itu kita kemarin udah publish yang namanya laporan keuangan di Bank CIMB Niaga. Di mana untuk laporan semester pertama, itu CIMB Niaga termasuk bank yang memiliki performance kinerja yang baik. Nah, kita kemarin itu di-highlight banget karena saya orangnya consumer, orang lending, yang dilihat itu adalah untuk pertumbuhan loan-nya, itu CIMB Niaga itu tertinggi untuk konsumernya itu 11,1 year on year. Jadi artinya dilihat dari performance di tahun 2020 awal, itu sebenarnya sih kita udah on the good track banget untuk yang namanya kredit properti. Nah, kemudian diikuti lagi dengan pertumbuhan kalau di bank itu biasanya kan ada dana pihak ketiga ya. Dana pihak ketiga itu ada yang namanya kasa dan ada deposito. Nah, kebetulan kalau kasa ini kalau buat teman-teman di sini mungkin bisa saya terangkan adalah berupa giro dan tabungan atau dana murah. Nah, ini pun juga di trimester pertama itu menunjukkan trennya yang pertumbuhan yang sangat bagus, itu 18,8% untuk CIMB Niaga. Nah, jadi artinya saya mau menginfokan kepada teman-teman di sini semua bahwa walaupun dengan keadaan pandemi COVID-19 yang ada sekarang, itu dana di perbankan itu tetap tumbuh. Memang kalau saya lihat, ini ada relatednya itu kepada orang-orang wait and see untuk invest di mana dulu nih sekarang. Dengan keadaan COVID-19 ini, mereka lebih berhati-hati untuk melakukan investasi. Tapi ini juga menjadi blessing in disguise-nya buat bank bahwa dana-dana ini jadi lebih banyak juga ada berada di bank. Nah, kemudian saya dari sisi lending-nya melihat bahwa sekarang ini walaupun dengan adanya pandemi COVID-19 ini, artinya orang-orang yang berduit itu masih ada, teman-teman. Jadi artinya kita tetap optimis untuk bisa melakukan penetrasi dan approaching kepada nasabah-nasabah prospek kita, bahwa sebenarnya sekarang memang pandemi COVID-19-nya lagi ada nih di Indonesia, tetapi jangan sampai itu menghambat kita untuk berinvestasi. Karena berinvestasi itu sendiri kan boleh dibilang kalau seorang yang udah biasa dengan financial consultant ya untuk keuangan itu memang harus dibagi-bagi ya bracket untuk dia punya investasi. Ada yang mungkin investasinya di cash dulu, ada yang kemudian dimasukin lagi ke berupa bonds atau multi funds, atau ada juga yang lebih berani lagi dia main ke saham. Nah, jadi kalau menurut saya sekarang kita bisa tembak sih nasabah-nasabahnya mana yang mau kita tawarin properti. Mungkin kalau di anak-anak KPR-nya Bank CIMB Niaga sekarang, itu melihat nasabah-nasabah yang dananya masih bagus di kita biasanya tawarkan dengan yang namanya KPR ekstra manfaat, Pak Riki. Jadi kalau KPR ekstra manfaat itu dia bonding ya, bundling antara KPR, bunga KPR-nya itu disubsidi dengan bunga dari tabungan. Atau jadi itu bisa dilingkan nanti itu bisa sampai nasabahnya hanya bayar bunga KPR itu cuma 0%. Jadi artinya anak-anak sama tim saya tetap semangatin bahwa ini walaupun seperti ini peluang tetap ada. Jadi artinya kita jual yang benar-benar produknya itu bisa mingle ke nasabah dan bisa tepat sasaran di saat sekarang. Tapi memang dengan adanya keadaan seperti sekarang itu akan menyeleksi bahwa benar-benar orang yang akan kita prospek itu adalah benar-benar orang yang secara finansial kuat ya. Tapi dia nggak tahu nih mau investasinya di mana. Mungkin kalau mau investasi ke pasar saham atau ke money market mereka agak sedikit khawatir ya, disinilah saatnya kita maju untuk menawarkan yang namanya properti. Nah mungkin juga dengan kerjasama dengan Pak Riki kita kan bisa tawarin juga ya yang namanya kredit pemilikan apartemennya itu dengan skema KPR ekstra manfaat yang ada di Bank CIMB Niaga, Pak Riki. Nah kalau saya sih melihat artinya peluang itu tetap ada, kita jangan khawatir, dari Bank CIMB Niaga pun tetap hadir di antara teman-teman pelaku properti bisnis, bahwa kita tetap ada kok jualan kredit ya, bahwa sampai sekarang pun kita tidak ada stop lending. Itu sih Pak Riki, Mbak Karin. Oke. Bu Leni, itu dari Bu Leni barusan ya. Kita lanjut dulu ya ke narasumber selanjutnya, ke Pak Ruslan Wong SE. Oke, Pak Ruslan. Terima kasih ya Bu Leni. Nanti untuk sesi tanya jawab untuk Bapak dan Ibu semua peserta yang hadir, boleh silakan untuk chat nanti biar Karin bacakan di sini ya. Langsung aja dulu ke Pak Ruslan. Ya, selamat siang semuanya. Mas siang Pak Riki, Bu Leni, Bu Karin, selamat siang semuanya. Salam sehat selalu ya.
Terima kasih Pak Ricci udah mengundang Arebi nih ke webinarnya. Topik pembicaraan kita hari ini adalah peluang investasi di Batam ya dalam era pandemi. Nah, ini memang market sekarang semua udah pada sepi nih. Nah, pandemi kali ini seperti yang tadi pembukaan oleh Ibu Karin tadi kan sudah dijelaskan tentang kondisi terkininya ya. Memang sudah agak mengkhawatirkan ya. Jadi semua pada wait and see nih. Pada wait and see. Nah, pandemi kali ini juga kayaknya sudah bakal menyebabkan krisis lah kalau kita lihat ya. Krisis yang sudah mulai nampak ya di hampir semua industri. Tapi saya rasa seperti terminologi China kuno Pak Ricci. Ya, yang sering dipopulerkan oleh beberapa motivator Indonesia kita juga ya, bahwa krisis itu kan di dalam krisis itu selalu ada peluang. Jadi kalau bahasa Mandarinnya kan Weiqi ya, krisis, di dalamnya ada Weixian, bahaya, tetapi di dalamnya juga ada Qihui, yaitu kesempatan. Karena gimana pun kondisi ini grafiknya pasti akan berbalik kembali gitu. Ya, kondisinya akan berbalik kembali. Cuma kapannya perlu kita tunggu sambil berjuang gitu. Nah, saya rasa kondisinya begitu, Bu. Atau mungkin tadi saya ada kirim satu slide ya untuk Bu Karin, bisa ditayangkan. Ada ke tadi ya, udah dikirim ke Pak Riri ya. Oke, nah ini ada slide-nya ya. Ya, jadi ini slide-nya. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah grafik umum ya. Grafik umum dari investasi, baik itu investasi di properti, di pasar saham atau manapun, psikologisnya sama, tetap pakai grafik yang ini. Di mana kita lihat sebenarnya kalau kondisi optimis, ya, kalau kondisi optimis, kalau kita jabarkan di dalam properti di Batam itu, mungkin itu adalah kondisi-kondisi di tahun 2012-2013 ya. Semua orang pada optimis ya, dan sangat gembira untuk berinvestasi ya. Setelah investasi terjadilah sensasi harga naik terus sampai tahun 2014 ya, 2014 2015 ya, Batam masih mengalami grafik naik ya, walaupun 2015 itu Jakarta udah mulai turun, kita masih naik karena kondisi galangan kapal yang saat itu masih jaya-jayanya. Nah, di situ terjadi euforia yang besar-besaran ya, di mana semua proyek yang launching hampir terjual dengan hasil yang sangat bagus ya. Nah, sebenarnya dalam kondisi-kondisi itu harga bagus-bagusnya, tetapi market ya kita lihat malah banyak yang membeli. Sebenarnya di grafik yang demikian itu adalah kondisi terbaik untuk menjual ya. Nah, di 2-3 tahun terakhir ini kan memang ekonomi kita sudah mulai lemah ya di Batam ini, apalagi dengan kondisi oil and gas yang semakin menurun 4 tahun belakangan. Jadi terpukul juga industri galangan kapal ya. Terus elektronik juga mulai terpukul karena daya beli global. Nah, yang satu-satunya naik itu adalah pariwisata. Nah, akhirnya memang market properti itu mulai turun ya. Beberapa tahun itu mulai turun ya. Sebenarnya seperti yang dijelaskan oleh Bu Leni, tahun ini kan kita udah mulai ada kenaikan ya Bu ya. Kalau tidak terjadi pandemi COVID, mungkin sekarang grafik sudah mulai naik. Iya, betul. Nah, tapi kondisinya sekarang malah karena COVID kita malah mungkin mundur lagi. Ya, grafik kita mungkin agak bertahan di lembah itu agak lama ya. Tapi kondisi ini malah sebenarnya adalah sebuah kondisi yang untuk membeli ya, di mana kita menunggu nanti grafiknya naik. Kalau kita lihat kan sekarang kalau di dunia broker itu namanya buyer's market ya, buyer's market.
Buyer's market, mengapa disebut buyer's market? Karena sebenarnya buyer yang menyetir market sekarang gitu. Pembeli yang menyetir. Jadi pembeli itu bisa suka-suka nawar, ya, suka-suka ya mungkin ada yang sampai menekan-nekan gitu kan. Nah, jadi buyer yang menyetir market saat ini. Jadi buyer kalau masuk itu punya kelebihan yang sangat besar ya. Mengapa? Karena mungkin dalam kondisi sebelumnya sebelum ada COVID, ya di mana ekonomi melemah, orang sudah mulai mau menjual propertinya, lalu tidak terjual, ya akhirnya ya menjadi putus asa, panik, tambah COVID lagi, sekarang mungkin cash flow-nya udah nggak jalan ya. Ini kondisinya udah pada yang ada yang patah semangat, mungkin udah ada yang mulai depresi ya. Sekarang kalau yang secondary udah mulai ada yang diskonnya sampai 20%, 25% ya. Makanya kemarin saya sempat diminta oleh Batam Sinduan untuk bikin artikel, saya bikin PSBB nih. Properti sedang bagus bonusnya, sedang besar bonusnya. Ya. Jadi Duitnya sebenarnya banyak. sebenarnya ini sebagai broker ya kita harus bisa menjelaskan bagaimana kepada investor-investor yang selama ini sudah mungkin menjadi langganan-langganan dekat kita ya, bahwa beli saat ini ya atau saat-saat sekarang itu sebenarnya lagi besar bonusnya. Nah, kita tinggal menunggu bagaimana COVID ini selesai ya, dan kita lihat sebenarnya sebelum COVID mulai setahun belakangan itu banyak industri yang sudah mulai membaik, terutama kita lihat di elektronik ya. Secara nasional Batam disebut-sebut terus karena banyak investasi ya. Banyak investasi yang masuk, termasuk galangan sebenarnya juga mulai naik. Apalagi pariwisata itu grafiknya naik terus ya. Nah, setelah COVID, saya rasa grafik pasti akan mulai naik gitu. Nah, mungkin sekian dulu yang saya jelaskan. Nanti mungkin kan ada sesi tanya jawab lagi ya, Bu Karin ya. Ya, betul sekali. Oke, ya. Oke, makasih ya Pak Ruslan. Ya. Lanjut aja dulu ya sama Pak Ricci ya. Kepada Pak Ricci, kami persilakan. Ya, selamat siang buat kita semua ya. Di sini kita harus saling memberikan salam ya, salam sehat dan juga salam sukses. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dalam pandemik ini, kita tuh diuji nih, membuat suatu keseimbangan antara kita mau sehat dan juga sukses secara keuangan pastinya ya. Cuman masalahnya gini, kita pun sampai sekarang tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, ya kan? Iya. Besok, lusa, tahun depan, 2 tahun depan, atau selamanya kita nggak pernah tahu. Di sini kita diajarkan lah ya, kita berdamailah dengan COVID yang ada. Kita tahu ini pemerintah pun juga sudah menggalakkan segala cara, segala upaya untuk menekan angka penyebaran COVID di titik terendah. Cuman kita pun harus bergerak juga, dalam arti harus produktif. Dalam beberapa waktu yang akan datang, pemerintah juga akan memberlakukan yang namanya the new normal. Kita harus menjalankan segala sesuatu itu. Kalau kita diam dan tidak produktif, otomatis secara ekonomi kita juga hancur, tentunya secara ekonomi keluarga. Perusahaan juga melemah, negara juga melemah kalau semua orang berpikiran hal yang sama. Ya kan? Ini sebagai contoh aja ya, sebagai contoh. Kita tahu sepeda motor ya. Sepeda motor itu kita tahu itu suatu alat yang bisa membuat kita jauh lebih produktif. Tetapi itu ada risiko, yaitu risiko kecelakaan ataupun sampai risiko kematian. Tetapi bagaimana caranya saya mau tetap produktif, tapi saya juga mau safety, yaitu saya mengikuti protokol yang ada, menggunakan helm, mengecek semua ketersediaan atau kesiapan dari motor tersebut supaya saya tetap produktif dan juga saya juga tetap berjalan gitu loh dari kesehatan. Nah, kita juga di sini developer ya, kita juga harus menerapkan sesuatu yang baru. Nah, kebetulan saya memang orang sales ya, Pak Ruslan orang sales juga, mulai orang sales juga di sini. Jadi kita pun tahu lah ya, kalau kita selalu mengandalkan dengan cara yang konvensional, ya mungkin kita tertinggal, tergerus. Tapi pun saya rasa semua developer pun juga ya,
Pak Rosa juga tahu lah, mungkin kita semua developer sudah menerapkan cara belajar atau cara berpikir yang baru, cara bekerja yang baru, cara cari uang yang baru. Yang sebelumnya ya, kita di Batam ya, Polaks Habibie sangat terkenal. Dan juga kita tahu sendiri bahwa setiap pusat baru marketing point. Marketing point itu kalau ibarat kata kayak pameran tapi jangka panjang, pameran jangka panjang. Semua tempat sampai di luar kota, ya kan? Tetapi dengan cara seperti itu saat ini saya bilang sudah tidak efektif memang. Efektif tapi memang berkurang. Zaman sebelum pandemik yang ada, kita sendiri itu kita jualannya jujur aja sangat banyak. Banyak sekali. Nah, Pak Rosan juga tahu lah, Pak Rosan juga dari awal juga mengikuti kan penjualan dari kami. Nah, sekarang dari developer ya, kita langsung rubah cepat. Developer juga pasti rubah cepat. Salah satunya juga kita meluncurkan aplikasi, tapi memang sebelum pandemi yang ada, 1 tahun sebelumnya lah, lebih dari 1 tahun sebelumnya kita sudah ada MasterStart aplikasi. Dalam satu genggaman handphone, nggak kelihatan di ayah, dalam satu genggaman handphone, Bapak Ibu bisa tahu nih, stock unit, price list, semua layout yang ada, terus semua berhubungan dengan promo-promo yang ada, progress project sampai dengan pembelian. Ya kan? Nah, jadi di sini kita sudah benar-benar menekankan di balik arahnya, yang mana sekarang kita digital 80% secara manual atau secara konvensional itu 20%. Nah, sekarang memang sudah terbukti berhasil. Tetapi memang di sini sih kita dipaksakan untuk belajar cepat. Dipaksakan itu dalam 2 bulan terakhir tuh bagaimana caranya kita berkolaborasi dengan virus yang ada dari buntung jadi untung, ya kan? Nah, dan juga dari tim sales kita juga kita tahu sendiri ya, sales itu merupakan satu tulang punggung pergerak ekonomi dari satu perusahaan, terutama properti tentunya ya. Kita pun sini pun sudah mengadaptasi semua sales marketing dan juga teman-teman agensi yang di Kota Batam ataupun yang berada sudah mengadopsi dengan yang namanya digital marketing dan sebagainya. Sosmed itu sangat penting dan sebagainya. Bahkan kita pun kebetulan kan dari proyek kami ya, proyek kami itu udah mau serah terima, Bapak Ibu sekalian. Bu ini pasti tahu, Pak Ruslan tahu, Bu Karin juga tahu, udah mau serah terima. 1 bulan yang akan datang kita udah mulai undang nih customer untuk melakukan serah terima. Nah, jadi kan kita beberapa sales itu langsung live video call. Pak, Bu, ini tipe contohnya studio, 1 bedroom, 2 bedroom dan sebagainya. Dan itu terbukti efektif. Kemarin beberapa hal lalu terjadi penjualan dari agensi pun mulai seperti itu. Ataupun beberapa kemarin 2 hari lalu itu terjadi penjualan itu cuma bahkan ya dari by phone aja lihat artikel dan sebagainya, ya, live chatting dan sebagainya langsung kita posting dan sebagainya. Ya mau nggak mau, tetapi memang kita tidak bisa muluk-muluk ya. Jujur aja kami pun mengalami yang namanya penurunan penjualan, tapi tidak signifikan. Kenapa saya bilang tadi? Karena semua orang udah tahu lah, dalam arti kan memang sekarang saat ini risiko lah apabila kita tanam di properti yang belum kelihatan dan sebagainya. Memang ada resiko, tapi saya harapkan semua developer juga pasti serah terima waktu yang tepat tentunya. Nah, sekarang kita mau ngomong tentang investasi lah ya tadi, karena memang topik kali ini investasi di masa pandemi COVID ini ya, untuk di Batam khususnya. Nah, mungkin sedikit lah ya, saya mungkin di sini kan ada yang hadir juga di luar kota Batam. Mungkin kalau orang Batam juga udah tahu lah ya, tapi mungkin saya sedikit share aja. Halo, Khusus Batam ini saya ambil acuan umum 2 aja, 2 poin yang paling utama. Bapak Ibu kenapa sih? Halo? Halo, ya, Kak Ricci. Halo? Mungkin tadi sedikit ini ya, agak putus-putus sedikit. Oke. Sorry, mungkin sinyalnya kurang bagus ya. Tapi ini udah bisa dengar, Bu Karin? Oh, siap. Oke. Tadi kan kita membahaskan mengenai peluang investasi di Batam ya, di era COVID yang saat ini kan. Ya, mungkin saya bilang tadi kan banyak juga peserta yang mengikuti talkshow ini juga di luar Batam ya. Mungkin saya nggak mau banyak, panjang lebar tentang Batam, 2 poin utama aja, Bapak Ibu. Ini kita ngomong secara general ya, jangan ngomong COVID-nya dulu nih. Secara general, yang pertama, Batam itu bebas PPN. Bapak Ibu beli properti udah nggak kena pajak, tidak kena 10%. Sebagai contoh, Bapak Ibu beli di value yang sama, jadi apple to apple ya. Apartemen di kota Batam dan apartemen contohnya di kota yang lain contohnya. Dengan spesifikasi yang sama, letak yang sama, dan juga mungkin fasilitas yang sama. Bapak Ibu sudah menghemat dulu 10%, nggak kena PPN.
Oke, jadi kalau mau dibilang itu surganya investor properti, yaitu di Kota Batam. Kita udah menghemat dulu 10%. Dan yang kedua, Batam itu sudah, maksudnya sangat dekat dengan Singapura. 260.000 Singapura Batam. Data terakhir di kuartal ketiga 2019 saya ambil, itu masih masa-masa normal ya, kita normal dulu ya. Per bulan itu kurang lebih 1.500 orang yang datang, wisatawan asing datang ke Batam. 80% itu orang Singapura. Itu memberikan bukti bahwa memang banyak WNA untuk datang berwisata di sini. Kita tahu sendiri di kuartal terakhir 2019 itu di Singapura lagi mengalami yang namanya resesi ya. Resesi. Jadi makanya tuh mereka lebih senang berwisata di Batam. Kenapa? Karena lebih murah. Wisata kuliner, wisata religi juga ada, ya kan, dan juga wisata belanja juga tentunya. Otomatis juga banyak orang yang datang ke Batam, berinvestasi di Batam, dalam arti kata untuk berdagang dan sebagainya. Kita tahu sendiri juga banyak orang Singapura yang tinggal di Batam, bekerja di Singapura, karena mereka berpikir bahwa di Batam itu masih lebih murah jauh lah dibandingkan Singapura. Itu merupakan peluang untuk investasi di Batam. Nah, untuk investasi sendiri ya, mungkin saya bagi dari dua kelompok. Mungkin saya agak sedikit percepat lah ya. Bagi dua. Investasi yang pertama itu kita mendapatkan capital gain ya, capital gain. Pak Ruslan juga udah ngomong berkali-kali, ini saat yang tepat, ini buyer's time lah ya, timing untuk buyer untuk beli, investor untuk beli. Nah, jujur aja sih kita tidak muluk-muluk dalam arti kata ya, saya ini bukan hanya sekedar jualan, dalam arti kata Bapak Ibu yang punya cash dan cash flow yang sehat, silakan berinvestasi. Bukan berarti saya memaksa, Pak, Bu, ayo beli saat ini juga dengan mendapatkan gimmick, tetapi hari ini mungkin besok makan. Ya kan? Memang sekarang sangat jauh lebih selektif. Kenapa saya bilang hari ini juga atau saat ini dalam masa kayak gini, yaitu momentum pertama itu momentum dari kita lihat dari pergerakan ekonomi. Kita saat ini lagi mengalami namanya perlambatan ekonomi. Perlambatan ekonomi, jadi semua developer akan tahan harga. Pasti tahan harga, saya bilang. Kenapa? Nggak mungkin lah sampai selesai pandemi, sampai new normal sudah berjalan lancar, developer akan tahan harga. Nggak mungkin. Kenapa? Karena setiap developer itu punya margin. Dari harga starting price strategi sampai dengan ending price-nya. Ya kan dia akan mendapatkan, kalau dia tahan harga sudah selesai, dan saya bilang itu kemungkinan besar itu bangkrut developer. Pasti akan tahan harga, tapi memang saat ini semua pasti akan naik harga di akhirnya, tapi saat ini memang kita lagi oke lah, kita memberikan kemudahan buat Bapak Ibu sekalian. Pertama, yang kedua itu kita memberikan gimmick juga. Semua developer belum lomba kasih gimmick pastinya. 1 gimmick, 2 gimmick, sampai triple gimmick. Belum lagi dari perbankan, contohnya CIMB Niaga, pasti Bu Lili sudah menyiapkan senjata nih. Wah, saya udah memberikan mungkin banyak promo lah yang diberikan untuk customer lah. Untuk sebuah properti tentunya, khususnya CIMB Niaga ya, perbankan. Jadi dari developer udah memberikan banyak gimmick, dan juga dari bank juga udah memberikan banyak gimmick tentunya. Banyak juga kalau investor yang safety ya, mau main aman. Pak, mending saya beli di saat sudah aman aja nih, ekonomi udah naik. Ya betul saya bilang, tetapi memang untuk mendapatkan margin dari capital gain itu kecil. Sangat kecil. Mau cari aman tapi kecil. Memang nggak beresiko. Ya kan? Jadi saya bilang, kalau kita pada prinsipnya ekonomi ya, kalau di saat ekonomi udah bagus, otomatis demand naik. Prinsip ekonomi demand naik, otomatis harga udah pasti naik. Ya kan? Nah, yang kedua itu tadi saya bilang momentum ya. Yang tadi momentum pertama, kalau kita melihat dari ekonomi yang ada, stimulus ekonomi yang ada. Yang kedua, kita lihat dari progress project. Kapan saatnya saya beli, di saat progress project, di saat apa sih gitu loh. Nah, saya katakan di sini sangat baik itu kalau kita beli di saat sebelum serah terima. Dan kebetulan memang saat ini kan kita mau serah terima ya, kurang lebih 1 bulan ke depan lah mau serah terima. Oh, kalau saya mau main aman, Pak, berarti saya nggak usah beli sekarang deh, nanti serah terima. Bisa, nggak masalah. Tetapi di saat sudah serah terima, sudah rame semuanya. Dan juga dari, dan kebetulan kita ada mall ya, namanya Superblok. Di kuartal ketiga kalau kita akan serah terima. Di saat sudah rame semuanya, harga secondary naik, developer juga pasti harga naik. Terus juga pertanyaannya, Pak, kalau saya beli, kalau mendapatkan capital gain yang bagus, itu berarti saya beli di saat early bird price dong, harga launching. Benar, 1000%. Untuk mendapatkan keuntungan, beli di harga pertama kali, dari pertama kali kami launching, dan juga dijual di saat harga sudah serah terima sebagainya. Tetapi, saya ingatkan kembali lagi buat Bapak Ibu sekalian,
Sekarang lagi zamannya COVID. Nggak gampang loh kita bangun properti. Memang menguntungkan, tapi beresiko ada. Ya kan? Jadi pinter-pinter lah untuk ngelola properti gitu loh. Bukan berarti saya bilang, oh terbaik kemana, semua baik kok. Cuman kita harus pinter lah, jeli juga, jangan sampai rugi. Kita kan mau cari cuan yang banyak juga tentunya untuk investasi properti. Dan kebetulan juga kita sudah berserah terima, jadi resiko tidak dibangunnya tidak ada saya bilang. Ya kan, resiko tidak dibangunnya mungkin bukan tidak dibangun lah ya untuk developer yang baru bangun, mungkin takutnya delay aja. Ya kan, yang contohnya saya sekarang di launching, saya berharap saya bisa menikmati investasi saya 4 tahun 5 tahun depan, jadinya 8 tahun, 9 tahun. Sayang, oke, seperti itu. Nah, ini memang untuk ke depan ya Pak Ricci ya. Untuk investasi ini dilihat nanti keuntungannya untuk ya, ke depannya bisa dengar, ya. Bu Karin? Ya, halo, Ya, bisa halo. Pak. Iya, iya, iya. Keuntungannya untuk di masa Ya, yang oke, akan tapi datang ya. ya, itu untuk capital gain. Nah, terus juga banyak yang tanya nih, Pak, kalau misalnya saya investasi itu yang paling aman apa? Kalau paling menguntungkan banyak ya, tetapi resikonya banyak tentunya. Tapi aman apa? Kalau bagi saya sih cuma 2 ya, yaitu emas dan properti tentunya. Kalau emas saya investasi sekarang nih, mendapatkan capital gain, yaitu diambil di saat harga terendah dan saya akan jual di harga tertinggi. Cuma memang butuh waktu. Ataupun saya mendapatkan keuntungan yang lebih, otomatis saya beli juga emas dalam kuantitas yang banyak. Ya kan? Tapi sayangnya emas nggak bisa disewain. Ya kan? Betul. Properti bisa mendapatkan keuntungan dari capital gain, bisa mendapatkan juga sewa. Nah, terus sebelum ada yang tanya nih, saya jawab duluan nih. Pasti ada pertanyaan seperti ini nih. Udah banyak nih Pak yang mau tanya nih. Jadi saya jawab dulu. Pak, memang dalam era pandemik ini akan ada yang sewa nggak sih Pak? Nah, kebetulan minggu lalu ya, saya ngikutin forum di ASEAN Economic Award. ASEAN Property Award, Biasa kita bikin setahun sekali, yang terakhir saya ikut di Bangkok, karena kita mendapatkan salah satu, ada menang 3 nominasi yang ada. Tapi tahun ini nggak dilaksanakan, kita bikin forum aja by Zoom. Ternyata di pasar Asia, khususnya Jakarta, terjadi penyewaan untuk apartemen. Jadi contohnya gini, karena kita kan sekarang lagi PSBB, contohnya, atau beberapa negara lockdown, dia tidak bisa kerja di kantor. Ataupun misalnya saya kerja di kantor, saya beresiko terpapar lah, makin sering saya ke kantor, otomatis resiko saya makin meningkat untuk terpaparnya virus corona contohnya. Mau nggak mau kita kerja di rumah. Cuman masalahnya kalau kita kerja di rumah, itu nggak bisa fokus. Nggak bisa fokus. Ya kan, dia tidak bisa produktif lagi gitu loh. Nah, contohnya di satu tower A1 contohnya, dia tinggal di lantai 30, dia sewa tuh lantai bawah, di studio contohnya. Jadi, jadi saya bilang, wah ini satu berita yang baik sih. Jadi maksudnya mereka itu tambahlah repeat untuk sewa. Atau yang biasanya mereka tinggal di rumah, sekitaran apartemen itu, mereka tinggal sewa apartemen hanya untuk bekerja fokus. Dia bisa produktif dan juga dia bisa terhindar dari terpaparnya virus corona. Itu berita yang bagus ya. Tapi kan kita tidak akan keadaan seperti ini. Di saat the new normal benar-benar normal, itu kita berjalan sewa menyewa, dan kebetulan juga kita super block terdiri dari 8,6 hektar, ada office, tower, dan sebagainya. Oke. Nah mungkin di sini saya sedikit share kali ya, saya sedikit share screen supaya tidak memakan waktu yang lama. Sebentar ya, supaya tidak waktu. Iya. Oke. Nah, sedikit ini saya ambil 1-2 menit lah ya. Oke, jadi di sini kita langsung aja lah ya, dari tadi saya udah menggiring berita tentang corona, nanti banyak juga penasaran, saya cuma kasih gambaran sedikit aja. Kita Mesterstad itu berada di Kota Batam, yang berada di tengah kota Ya, Batam halo. Center. Ya, halo. Oke, Bu Pak Karin. Ricci, putus-putus ya. Halo. Halo. Ya, bisa Ya, dengar halo, saya? Pak. Halo, Pak Ricci. Halo, Bu Karin. Ya. Oke, suaranya sudah mulai slow motion, Pak. Atau kita tampung pertanyaan dulu mungkin ya? Kalau di saya dengarnya jelas Oke. ya, Mbak Karin. Nah. Iya, gitu di ya? tempat saya juga jelas. Iya. Oh, udah jelas ya? Oke, baik. Iya. Oke, baik. Mungkin dari Karinnya kali ya. Dari saya ada mungkin ya, sedikit. iya. Oh ya udah, oke. Oke, baik, Jadi baik. daripada banyak pertanyaan, daripada mungkin penasaran kali ya. Jadi mungkin saya percepat aja ya. Kita berada di pusatnya Kota Batam. Berada di pusat Kota Batam, yang mana kita tahu sendiri itu Mesterstad itu berada di Simpang Frengki ya. Kalau orang Batam bilang itu Simpang Frengki, kita berada di ring satunya Kota Batam.
yang berdiri di atas lahan 8,6 hektar. Ya mungkin saya bilang ini pertama kali sesuatunya di Kota Batam konsep seperti ini. Oke. Nah, kita terbagi dalam 2 fase nih, Bapak Ibu sekalian ya. Fase pertama itu kita pasarkan dulu untuk yang 4 tower apartemen, tower 1, 2, 3, dan 5, dan juga 4 tower, tapi yang tower terakhir kita bilang tower 5, walaupun keempat kita bilang 5. Nah, terus juga di sini kita ada 113 unit ruko yang akan serah terima juga, dan di bawahnya kita ada mall, Bapak Ibu sekalian. Mall terbesar yang ada di Kota Batam, yang nanti jadi satu pusat perbelanjaan terbesar nantinya, pusat keramaian. Nah, untuk yang fase kedua, kita akan bangun ada rumah sakit juga dengan taraf internasional, dan juga beberapa fungsi-fungsi resilient lainnya, dan juga ada office tower dan sebagainya. Dengan konsep one stop living, one stop shopping, one stop bisnis, dan juga one stop entertain. Jadi semua ada di sini. Kurang lebih Bapak Ibu bisa melihat di sini sudah 95% established, yang mana kita akan serah terima dalam 1 bulan terakhir. Nah, biasanya ini kita jual show unit, tapi kita nggak jual show unit ya, Mbak Leni, Pak Rosan juga mungkin udah sering antar konsumen ya untuk lihat unit yang sudah beli ataupun calon bayarnya. Kita sekarang jual real unit, apa yang Bapak Ibu lihat, apa yang Bapak Ibu pegang itu merupakan unit Bapak Ibu nantinya. Kita tidak jual gambar dan dream lah kalau saya bilang. Oke, ya. Nah, ini kurang lebih di atas itu gambar perspektif kita, realnya sekarang sudah seperti ini, yang mana kita akan serah terima kalau untuk mall di kuartal ketiga, kalau ruko bersamaan kurang lebih di sebulan 2 bulan yang akan datang kita ada mulai serah terima. Oke, untuk feature development yang saya bilang tadi, ada office tower, ada world class medical care, Habibie Point International Hospital. Yang kita tahu sendiri, kita akan bangun office tower 100 lantai. Akan menjadi ikonnya Kota Batam, ikon sudah ada di Batam. Ya, ada studio, one bedroom, tower 5, one bedroom, two bedroom, studio, dan juga 3 bedroom. Nah, ini beberapa opsi cara bayar, dan juga Bapak Ibu sekalian, saya mungkin share di sini sedikit ya. Dari pertama kali ini CMB Niaga yang paling support kita untuk pendanaan secara KPA, memberikan banyak promo dan sebagainya. Jadi mungkin saya sini berterima kasih juga ya buat Leni dan tim, itu sangat support dari awal ke kita. Sampai sekarang ini juga banyak sekali, bahkan saya nak tanya Bu Leni selalu menyodorkan, Pak Ricci, ini promo kita loh, ini promo kita, oh, sampai kaget, sangat excited sekali, dan terima kasih buat Bu Leni. Thank you. Jadi dulu saya bilang mungkin Bu Leni bertanya-tanya nih, wah ini resiko nggak sih kalau kita tanamnya begini? Ya kan, karena waktu itu kita mungkin belum ada nampak bangunan, cuma berani lah untuk bikin terobosan. Salut lah buat tim Niaga khususnya di Batam ya, Bu Leni dan tim. Ya, kalau waktu itu mungkin jadi kalau saya boleh share ya, Pak Ricci. Pak Ricci. Halo. Ya, gimana? Iya Pak Ricci, kita sih dari CMB Niaga dari awal sih tidak ada sedikit pun keraguan ya untuk teman-teman Polox ya. Iya. That's why kita yang pertama kali langsung masuk hajar di situ ya. Iya, betul. Ya, thank you, Bu. Oke, lanjut Pak Ricci. Oke, terima kasih. Iya, jadi di sini, oke, boleh. Terima kasih Bu Leni. Jadi gini, seperti yang saya memberikan gimmick, sampai saya bilang mungkin Sekarang baru agak putus-putus ya. Ya. Agak putus-putus Pak Ricci. Itu speakernya mute itu Pak Ricci. Iya, Oh, Pak iya. Ricci mute. Speakernya Pak. oke. Nah, ini ada promo ya. Kalian menjawab pertanyaan nih, Pak. Lagi ada promo apa katanya sama diskon Polox kebetulan. Oke, di sini saya sedikit share screen ya. Halo, udah bisa, Bu Karin sudah bisa dengar suara saya? Saya dengar, Pak. Oke, sebentar saya share sedikit ya. Saya bilang tadi kita ada triple promo. Ya, sangat luar biasa ya. Sebentar. Oke, ini sudah oke. Bu Karin bisa lihat, Bu Karin, tampilannya? Ada, Pak. Nah, Saya ini lihat. kita ada triple promo nih ya. Jadi ada diskon langsung 5%, cashback 5%, dan LED TV langsung kita berikan di saat Bapak Ibu
booking fee-nya. Cuman memang kalau memang oke lah nggak apa-apa lah, kita kan banyak kan melalui media digital ya. Kita titip kita aja dan setelah terima kita akan berikan langsung TV-nya ke buat Bapak Ibu sekalian tentunya. Nah, jadi mungkin di sini Bapak Ibu bisa juga menghubungi untuk agensi-agensi yang terpercaya ya, Pak Ruslan dan tim yang agensi di Kota Batam juga, atau bisa menghubungi ke 078 464 866 ataupun Bapak Ibu bisa langsung ke website kami ataupun email ke customer care. Beberapa juga dari sosial media kita udah ada, Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi, mungkin langsung bisa investasi. Jadi dalam arti kata jujur aja saya mungkin balik lagi ya, saya di sini tidak memaksakan juga untuk Bapak Ibu beli segala macam, cuman booking sekarang besok nggak makan, sekarang lagi zaman susah. Saya sarankan buat Bapak Ibu yang punya cash ataupun cash flow yang bagus, simpan uangnya di properti. Saya tahu sendiri kemarin saya sempat baca artikel ya, Amerika kan akan mencetak uang yang lebih, itu kan berdampak juga bagi rupiah, nilai tukar rupiah akan melemah. Ya kan, kalau Amerika masalah ya, itu kan punya devisa negara yang besar. Kalau kita seperti apa kan, itu nilai rupiah itu kita akan jatuh. Sebelum hal terjadi, mending Bapak Ibu investasikanlah berupa properti ataupun bagi Bapak Ibu yang aman lah. Seperti apa. Oke, yang saya harapkan juga sebuah keadaan sih bisa normal ya, dan juga kita bisa normal, tetap normal, dan juga akan berjalan seperti biasanya. Dan juga mungkin kita cepat berubah. Bu Karin, kita bisa cepat berubah sistem cara pandang kita. Itu aja mungkin. Oke, mungkin saya balikin lagi ke Bu Karin ataupun ada tambahan dari Pak Ruslan atau dari Bu Leni ya. Ya, Pak Ricci, ini langsung aja ya. Tadi kan sudah ada pertanyaan tentang promo ya. Ini dari kita sudah bisa lihat di chat. Promonya apa saja? Tadi kita sudah melihat bersama sudah ada triple promo ya untuk di bulan seperti pandemi corona ini, mau promonya makin banyak ya tentunya ya. Dan langsung aja ini juga ada juga pertanyaan lewat WA ya kepada Ibu Leni. Bu Leni, tadi Ibu katanya bilang kan ada KPA skemanya ekstra manfaat ya? Iya, benar. Ya, itu memang apa perbedaannya KPA yang biasa dengan yang sekarang ekstra manfaatnya? Dan apalagi ini kan Bu lagi corona nih. Dalam keadaan corona seperti ini kan KPA berlaku untuk lokal. Nah, ini kalau nasabah mau beli di CIMB Mega, berarti apa aja sih yang promonya? Oke. Thank you, pertanyaannya bagus banget. Ya, saya senang ya, berharap memang tadi ada yang nanyain sih, apa bedanya KPR ekstra manfaat sama KPR reguler gitu ya. Sebenarnya big picture-nya itu adalah, ada nasabah yang dia punya saving di kita, punya dana di kita, terus kemudian dia punya KPR di bank lain. Kalau punya KPR di bank lain kan dia harus bayar bunga KPR-nya juga, terus bayarnya full gitu. Tetapi kalau dia KPR di Bank CIMB Niaga dengan menggunakan fitur ekstra manfaat, itu bunga dari tabungannya itu akan mensubsidi untuk bunga KPR-nya. Nah, jadi artinya nasabah ini nanti dia kalau semuanya itu sampai bunganya tuh 0%. Mungkin kalau saya tuh ada slide-nya, tadi saya share ke host-nya. Mungkin itu ada di slide yang ke halaman berapa? Boleh di-share nggak ya sama host-nya ya? Oke, baik. Nah, kalau di slide saya itu, ya ini benar halaman keduanya, itu ada bundling antara KPR dan tabungan. Kemudian tabungan bebas dipakai, jadi walaupun tabungan ini nantinya akan mensubsidi bunga KPR-nya si nasabah, itu tidak ada larangan buat nasabahnya untuk tidak menggunakan dananya. Jadi artinya bahwa sebenarnya dengan adanya KPR ekstra manfaat ini, nasabah punya saldo tabungan, nanti saldo tabungannya itu akan dicek di akhir hari, itu pada tengah malam ya, itu berapa sih saldonya. Nah, saldonya itu nanti akan di-netting, akan dikumpulin, dan itulah nanti sebagai pengurang dari plafon pinjamannya. Nah, mungkin kalau cara perhitungannya itu ada di next slide-nya, tapi nggak apa-apa, saya kasih tahu generalnya aja dulu. Jadi misalnya gambarannya kalau nasabah punya KPR 1 miliar, terus kemudian dia memiliki saldo rekening di CIMB Niaga itu, ini bisa dilingkan ke 9 rekening. Jadi 9 rekening nasabah itu bisa digunakan untuk mensubsidi bunga KPR-nya. Nah, itu bisa terdiri dari rekening istri, rekening anak, dan rekening orang tua.
Nah, itu bisa. Nah, jadi nanti malam harinya itu kita dari bank akan mencek itu dari ke-9 rekening yang telah dijadikan sebagai subsidi untuk ekstra manfaat, itu saldonya misalnya, dapat worth it-nya itu sekitar 150 juta. Oke, 150 juta. Kemudian pinjaman dia berapa? Pinjaman dia 500 juta. Jadi 500 juta itu dikurangi 150 juta, jadi yang dihitung bunganya adalah sisanya. 150 juta itu yang bisa dihitung sebagai pengurang bunga KPR adalah 80%-nya. Ya, jadi kalau misalnya saya buka kalkulator dulu nggak hafal ya, 150 dikali 80%, berarti dia bisa mensubsidi itu 120. Jadi kalau pinjaman dia 500 dikurangi 120, itu dia hanya dihitung outstanding untuk dijadikan porsi bunganya itu 380 juta. Jadi artinya di sini Bapak Ibu bahwa adalah bunga tabungan itu kita dihargain seharga suku bunga KPR-nya. Let's say kalau di sini KPR-nya itu adalah fix 3 tahun, itu 6,5, berarti suku bunga tabungannya juga kita hargai 6,5. Bapak Ibu coba bayangin aja, zaman sekarang dengan deposito segitu aja apa dapat nggak 6,5? Ya, jadi artinya di sini bunga tabungan nasabah yang dilingkan ke ekstra manfaat ini dihargai seharga suku bunga KPR. Suku bunga KPR-nya floating akan dihargai juga sebesar suku bunga floating, let's say 12-13% gitu. Atau 7,5 atau 8,25. Jadi dilingkan ke sana. Jadi begitulah spesialnya dari fitur ini kita berikan kepada nasabah. Jadi ibaratnya dia punya saldo tabungan, kenapa nggak dijadikan sebagai pensubsidi suku bunga KPR-nya? Nah, mungkin kalau di next slide selanjutnya itu ada perbedaan antara reguler sama dengan ekstra manfaat ya. Nah, kalau di sini pun sebenarnya dengan diberikannya ekstra manfaat ini, si nasabah bisa lebih cepat lunasnya. Karena akan lebih cepat outstanding-nya berkurang, otomatis jangka waktunya juga akan lebih cepat selesai. Tetapi kalau nasabah tiba-tiba kepikiran untuk menggunakan dananya itu untuk kepentingan lain, kita pun juga tidak memblokir ya dananya. Jadi bisa dipakai. Nah, memang kenapa kita jual ini di saat sekarang? Karena kita melihat seperti yang dibilang oleh Pak Ruslan tadi ya, bahwa nasabah sekarang itu masih wait and see ya. Jadi mereka juga biasanya selama ini kan semuanya pada optimis ya, pada ngelihat sesuatu itu, wah ini bakalan bisa deh, orang buka restoran, kita buka restoran. Kemudian invest di mana-mana. Tapi kayaknya kalau sekarang orang lebih hati-hati. Nah memang efeknya itu baiknya buat bank adalah dana pihak ketiga kita jadi meningkat juga gitu loh. Nah jadi sekarang kenapa orang-orang yang sudah punya dana ini tidak kita tawarkan ekstra manfaat untuk nanti bisa mensubsidi dia punya KPR atau KPA. Gitu Mbak Karin. Oke, Bu. Nah ini boleh nih kan kalau karyawan swasta nih, seperti karyawan swasta ya Bu ya. Iya. Apa ada klasifikasi tertentu supaya bisa akad kredit, apalagi kan lagi corona nih, ini biar bisa akad kredit nih Bu, terutama di Bank CIMB gitu. Ini apa nih kira-kira syaratnya? Oke, kalau untuk karyawan swasta ya, itu selama rekening gajinya, selama gajinya itu tercermin di rekening tabungan, itu bisa kita proses. Cuma memang dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ada beberapa sektor bisnis yang agak sedikit kita quote-unquote agak diperhatikan sekali. Terutama yang terkait dengan pariwisata, atau yang terkait dengan usaha travel atau umroh, atau kemudian juga yang adalah kemarin itu Pak Jokowi sampaikan ya, bahwa ini sektor bisnis yang akan mengalami perlambatan atau agak sedikit terguncang dengan adanya COVID gitu. Nah itu memang kita akan cek, tapi tidak semuanya langsung kita pukul ratakan, itu tidak bisa kita biayain. Pasti kita cek lagi datanya. Cuma kadang-kadang ada beberapa sektor bisnis juga yang tidak termasuk ke dalam red zone, tetapi sebenarnya kita juga akan ngecek apakah mereka dirumahkan apa enggak gitu loh Mbak Karin. Nah kalau misalnya mereka bekerja dari rumah tapi gajinya full tetap dibayar, tidak ada pemotongan, atau dia tidak dirumahkan dengan tidak ada gaji, harusnya sih nggak ada masalah, kreditnya tetap kita proses. Oke, jadi sebenarnya lebih mudah juga ya. Mudah-mudahan seperti ini kita makin banyak lagi orang mau KPA di Bank CIMB Niaga. Oke Bu ya. Iya, karena kami sebenarnya kalau kita sih lebih senang membantu orang-orang karyawan swasta untuk bisa mendapatkan rumah ya. Itu lebih happy banget. Jadi ibaratnya mereka yang selama ini nyewa ya kenapa nggak kita alihkan untuk invest. Jadi uang sewanya dialokasikan untuk bayar KPR atau KPA. Apalagi dengan Pollux ya yang harganya saya lihat walaupun
udah kayak bintang 5 ya fasilitasnya, tapi harganya terjangkau. Jadi artinya selama ini pun yang kita lihat kebanyakan juga dari teman-teman fixed income ya yang beli Polux. Saya bilang itu investasinya bagus sekali. Iya, betul Bu Leni. Memang untuk di Polux ini selain harganya terjangkau, terus juga lokasinya juga strategis. Iya, benar. Ya kan? Iya, Jadi iya. nanti mau ke mall tinggal turun, ya kan Bu? Benar. Nanti juga mau nonton ke bioskop tinggal turun, apa-apa tinggal turun aja ke bawah. Oke, lanjut aja ini pertanyaan selanjutnya ya. Pak Ruslan. Ya, Bu. Oke. Gimana nih peluang dan tantangan properti di masa pandemi dari sudut pandang Arebi? Gitu. Jadi baiknya gimana nih Pak? Lanjut atau gimana? Gitu. Ini ada pertanyaan lanjut. Oke. Bu Karin, saya izin dulu. Ini kan ada pertanyaan, saya boleh jawab dulu ya? Silakan Pak. Lanjut. Ini ada pertanyaan dari Pak Erik Yo ya. Sekarang saat COVID-19, apakah adalah waktu yang tepat buat pegang uang atau investasi properti? Soalnya properti tidak liquid. Khawatir saat COVID mendadak butuh uang, menurut Bapak-Bapak bagaimana? Nah, tadi yang saya tampilkan itu adalah slide investasi yang umum ya, yang umum. Tapi kondisi umum. Nah, untuk kita yang menjual properti ya, kita yang sebagai broker properti, tentu saja dalam kita prospek ya, memfollow up konsumen, kita juga harus tahu bahwa konsumen itu kan bermacam-macam cash flow-nya ya, atau tingkat ekonominya. Ada yang pas-pasan, ada yang menengah, ada lebih ya, lebihnya nggak terlalu banyak, ada yang lebihnya banyak gitu. Jadi kita sendiri sebagai broker tentu saja harus bisa menilai ya, harus bisa menilai, terutama dalam kondisi sekarang ini. Ya kalau yang pegang cash-nya nggak terlalu banyak, pastinya dia berat untuk investasi. Jadi kita sebagai broker kan modal kita ini sebenarnya yang paling berharga adalah waktu. Kita harus pandai-pandai milih ini. Jadi kalau yang uangnya pas-pasan, kita terlalu habis waktu untuk prospek, ya pasti nggak bisa. Kalaupun bisa, suatu hari nanti dia butuh uang seperti yang dibilang Pak Erik, ya kita yang disalahkan. Nah, sebenarnya di market itu kan, sebenarnya bukan kita bilang kondisi sekarang itu tidak ada market. Market itu ada, kebutuhan itu ada. Hanya saja orang menahan cash-nya. Karena menahan cash-nya itu, cash itu di market tidak berputar. Begitu tidak berputar, yang pegang cash-nya sedikit, nah ini bakal bertahan selama COVID dengan uang cash-nya. Tapi ada yang pegang uang cash-nya banyak itu yang ya dia akan mengeluarkan uang untuk melipat gandakan uangnya di sektor-sektor saham dan properti. Ya, jadi Pak Erik, kita harus bisa memilah konsumen yang bisa kita ajak untuk investasi. Tidak semuanya juga, ya. Yang pertanyaan Bu Karin tadi sebenarnya agak mirip-mirip dengan Pak Dede yang dari Jakarta. Karena di sini katanya apakah investasi di Batam masa pandemi COVID ini masih memungkinkan berpeluang besar. Kalau Bu Karin tadi kan bagaimana peluang investasi di Kepri dan atau lebih khususnya di Batam ya Bu ya? Iya, betul sekali. Balik lagi sebenarnya kalau melihat grafik tadi, saya rasa teman-teman ya banyak ya saya lihat di audiens hari ini teman rata-rata kan dari agen properti. Grafik yang saya tampilkan tadi saya rasa sudah sangat sering lihat lah. Ya, apalagi kalau Pak Ricci kan sudah di forum-forum internasional ya. Grafik seperti itu udah sering lihat. Nah, Pak. Kondisinya adalah pasti banyak orang yang merasa kalau umpamanya dia sebenarnya usianya masih muda, belum pernah melewati krisis-krisis yang sudah pernah terjadi di tahun 97, di tahun 2007, pasti merasa grafik ini bisa iya bisa tidak gitu. Tapi kalau yang sudah berusia ya sudah melewati beberapa krisis yang ekonomi yang pernah terjadi itu sudah yakin. Nah, kondisinya adalah Pak Dede dan Bu Karin ya.
kita harus lihat, kita lebih spesifik ke Batam ya. Kita lihat bahwa kota Batam itu sendiri sebenarnya kalau menurut saya sangat luar biasa. Mengapa luar biasa? Perekonomian sebuah kota itu faktornya banyak, Bu, tidak berdiri sendiri. Ya, tidak berdiri sendiri. Jadi dari kita bilang dari kepadatan penduduk, pertumbuhan persentase penduduk, industri yang ada di kota itu apakah hanya satu jenis atau banyak jenis ya. Karena begini, kalau kita lihat Batam dari sisi penduduk, kalau kita cek di internet, baik itu di saat ini hampir semua orang mengakses info corona di worldmatters.com apa .info itu ya. Nah, di World Matters itu sebenarnya ada info populasi dunia, termasuk populasi di Batam. Cuma itu update-nya agak lama. Nah, itu kalau nggak salah ingat itu Batam itu ranking 12 se-Indonesia. Nah, yang di atas sama yang di bawahnya Batam itu semuanya ibu kota provinsi, Bu Karin. Kita Batam itu untuk jumlah penduduk itu kita sudah perbandingannya ke kota-kota provinsi. Kalau kita lihat di pusat statistik, Badan Pusat Statistik atau di media-media koran, itu kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk kita itu juga pasti tidak di bawah 15 besar. Perbandingannya semua dengan kota provinsi ya, Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, dan sebagainya. Sementara kita tahu bahwa Batam itu tingkat 2 loh, Bu. Dan kita pertumbuhan penduduk dibandingkan dengan kota provinsi. Pertumbuhan ekonomi kita yang sempat disorot-sorot pada zaman 2 tahun lalu, ya, bahwa turun sampai karena dulu kita pernah capai pertumbuhan ekonomi 7%. Karena saat itu benar-benar industri galangan kapal, industri elektronik semuanya booming, ya. Nah, kita sempat mencapai 7% dan waktu itu kita turun dan kita disorot terus oleh media. Bahwa kita sudah mencapai ranking 30-an, ranking berapa. Tetapi yang harus kita sadari adalah perbandingan ranking kita itu kita bersaing dengan provinsi, Bu. Kita tidak pernah disamakan dengan tingkat 2 dengan kota-kota tingkat 2 yang ada di Indonesia. Kita selalu disamakan dengan ibu kota provinsi. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Batam itu luar biasa dan mengapa saya yakin grafik itu kita akan cepat naik di Indonesia? Karena kita harus melihat fakta, Bu. Fakta bahwa kita itu, penduduk kita lumayan banyak, pertumbuhan kita cukup tinggi penduduknya. Mengapa tinggi? Nah, kita lihat lagi fakta yang lain. Mengapa urbanisasi kita itu tinggi? Kita harus tahu bahwa kondisi saat ini Batam cukup sepi, ekonomi turun. Itu memang kabar jeleknya ya, Pak Ricci. Itu kabar jeleknya. Ya. Tapi kita harus tahu bahwa ada satu kabar baik, bahwa sekarang di seluruh dunia, di semua kota, di semua negara, kondisinya sama, Pak Ricci. Itu sebenarnya kabar baik. Mengapa kabar baik? Rupanya kita bukan sendirian gitu loh. Memang kondisi dunia yang sudah memang begitu. Jadi kita tidak bisa salahkan siapa-siapa gitu. Nah, tapi kita masih ada pertumbuhan walaupun 0, sekian. Kalau kita lihat ya, ada di beberapa pertumbuhan negara lain yang sudah minus, bahkan ada yang -2. Nah, kita lihat lagi fakta bahwa Batam itu kita bilang industri galangan kita memang lagi turun, benar. Tetapi industri galangan turun itu di seluruh dunia. Bukan di Batam, bahkan di kota lain. Jadi kalau kita bilang kita masih optimis, mengapa? Data statistik dari Kementerian Perindustrian yang pernah saya baca di media koran, itu di Indonesia lebih kurang ada 200-an industri galangan kapal. Dan kita Batam ada 110 galangan, Bu. Kita sebuah pulau kecil, kita ada 110 galangan. Kita itu di industri galangan adalah peringkat 1 terbanyak. Ya, itu industri galangan. Kalau kita cerita kawasan industri, kita memang tidak sebanyak dan industri kita mungkin tidak sebesar mungkin Tangerang, ya, Jakarta, Surabaya. Tetapi pulau yang sekecil ini kita ada 24 kawasan industri.
itu yang menyerap tenaga kerja yang lumayan banyak, dan ya selama ini media banyak yang bilang turun segala macam, tapi nyatanya industri sebelum COVID itu adalah naik, ya ekspor naik. Karena apa? Ada masuk ya beberapa industri ke Satnusa dan ke terutama yang Pegatron, ya. Dan kita lihat sekarang kondisi sebelum COVID itu adalah terjadinya perang dagang yang cukup sengit, ya. Ini saya coba meramal ya, hari ini jadi peramal Bu Karin. Perang dagang yang cukup sengit. Nah, setelah COVID ternyata tidak reda. Malah perangnya semakin runcing, kita lihat beberapa hari ini karena dari satu pihak menuding masalah COVID, dan yang lebih berat lagi sekarang adalah masalah tentang hukum yang akan ditetapkan di Hong Kong. Kita tidak bahas politik ya, tapi kita bahas pengaruhnya ke ekonomi gimana. Dengan semakin runcingnya itu, orang-orang ekonomi, orang-orang yang berusaha, biasanya dia tidak mau tahu dengan politik. Saya mencari jalan keluar. Ya, pengusaha-pengusaha China mencari jalan keluar. Karena produknya akan di-ban di banyak negara Amerika dan pendukung-pendukungnya. Dia akan mencari jalan keluar bagaimana dia bisa membuka pabrik di negara lain sehingga dia tidak dilarang untuk ekspor ke sana. Oke. Nah, salah satunya adalah Batam, akan masuk ke Batam. Dan kita lihat di media beberapa hari lalu juga ada katanya Amerika ada industri yang mau pindah ke Indonesia. Oke. Karena dia juga banyak ekspor ke negara China. Ya, itu dari sisi industri. Nah, jadi kita lihat grafik ini bakal naik karena industri bagus ya. Industri pariwisata. Pariwisata udah pasti naik ya. Kita lihat kalau COVID ini reda ya, reda yang sudah cukup lumayan aman, semua manusia ini bosan di rumah, Pak Ricci. Ini bakal semua pada gila-gilaan mau jalan-jalan nih. Udah ya, terutama yang dari Singapura ya. Ya udah rindu sama masakan di Batam lah gitu. Jadi grafik akan naik drastis ya, seperti yang Pak Rizi tadi ada kasih data ya, ada kasih data tentang pariwisata ya. Kita Batam luar biasa karena apa? Kita Batam itu ada 5 pelabuhan internasional ya. Salah satu kalau kita bilang Batam Center itu PP sekitar 180 trip. Itu berapa cash flow yang dibawa ke Batam. Ya. Jadi seperti tadi juga Pak Ricci ada cerita tentang tingkat hunian. Tingkat hunian mungkin saya bercerita pengalaman pribadi saya ada iklankan beberapa unit apartemen di tower yang lain ya Pak Ricci yang sudah siap. Itu masa COVID ini malah naik yang nanya. Naik. Karena apa? Karena ada yang merasa dia mungkin mau pulangnya ke apartemen aja, nggak pulang ke rumah karena dia bekerja di luar segala macam. Dan beberapa hari ini ada teman pengenalan Singapura, ada yang kontak. Pertengahan Juni kalau Singapura buka, boleh datang ke Batam, dia akan datang Batam dan dia sewa apartemen. Amin. Nah, mengapa? Karena kondisi dia sekarang juga gajinya dipotong. Ada yang berusaha sendiri, perusahaannya lagi off dulu. Mereka malah mau maintain cost-nya. Dia mau datang ke sini dulu untuk makan pagi, siang, malam semuanya lebih murah. Itu alasan-alasan dari mereka ya. Dan kita lihat yang paling penting adalah kita Batam akan dapat sebuah support baru dari industri digital. Ya. Sebenarnya kalau tidak dalam kondisi COVID, perencanaannya dengar-dengar sih Maret kemarin Apple Academy sudah mau buka di Batam. Bangunannya sudah siap ya. Jadi kita lihat di daerah Nongsa di timurnya Batam itu kawasan digital yang terbesar di Indonesia ya. Bahkan lebih besar dari BSD. Ya, karena apa? Karena kedekatan kita dengan Singapura, Nongsa Digital Park juga disupport oleh Singapura dan banyak perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang menempatkan IT-nya di sana. Kita jangan meremehkan industri digital ini juga, Bu Karin. Karena kita tahu sekarang kondisi dunia, industri digital itu merupakan sebuah industri yang sangat besar dan berkembang. Jadi, mengapa sampai ada grup besar join sama Singapura ya untuk membuat industri digital? Ya, alasannya itu.
Dan ini akan membawa pertumbuhan ekonomi yang cukup besar untuk Batam, saya yakin. Dan terus terang selain tadi dari Singapura yang telepon, ada yang WA yang masuk yang dari Jakarta, katanya yang saya iklankan itu unitnya dekat nggak dengan Nongsa ya, karena dia berapa bulan kemudian akan kerja di daerah sana ya, di hire oleh perusahaan luar segala macam ya. Itu bukan karang-karang. Nah, jadi indikator-indikator itu adalah fakta-fakta yang perlu kita perhatikan bahwa dalam kondisi normal fakta-fakta inilah yang akan mendongkrak ekonomi Batam ya. Di luar dari kita tahu bahwa Batam itu dari awal itu sudah dibangun dengan infrastruktur untuk support ekonomi kita ya. Mungkin tidak banyak yang tahu ya, atau tidak sering keluar kota. Kalau seringnya ke Singapura, seringnya keluar negeri orang Batam, bukan keluar ke dalam Indonesia. Kalau Pak Ricci mungkin udah keliling ya Pak ya. Kota-kota Sulawesi, kota-kota Jawa, kota-kota Sumatera. Kita Batam kalau dibandingkan infrastruktur, terutama kayak jalan ya kita jangan banding sama Jakarta lah. Itu jalan-jalan kita lebih lebar dari kota lain, benar nggak Pak Ricci? Iya, betul. Betul ya? Sangat besar ya. Sangat besar kan? Jadi ada yang sampai 50, Besar dan 100, juga 200. jarang mengalami yang namanya macet lah. Iya, benar. Jadi kita itu disiapkan dari dulu ya. Bahkan bandara kita itu adalah runway terpanjang seluruh Indonesia. Ya, lebih panjang dari Soekarno-Hatta, bahkan kita lebih panjang dari Singapura, Pak. Kita runway-nya 4.025 meter. Jadi sekitar 4 kilo. Mengapa semua itu disiapkan? Untuk Batam bisa menciptakan ekonomi yang lebih dari yang lain. Nah, yang terakhir itu tentang ini. Tadi Bu Karin ada menyinggung sedikit tentang market saham. Pak Ricci ada menyinggung market saham juga sedikit. Kepada teman-teman semuanya bahwa sebenarnya efek dari sebuah berita, efek dari sebuah kondisi, seperti kita bilang pandemik, kita bilang nanti ada berita dari presiden tertentu tentang apa segala macam, efek paling cepat adalah mempengaruhi bursa efek dan financial market ya Bu Leni ya, financial market. Jadi begitu PSBB diumumkan, itu saham-saham properti langsung turun. Ya, karena apa? Karena mall tidak ada yang pergi, ya banyak tempat-tempat yang berhubungan dengan properti itu nggak ada yang pergi. Saham akan turun duluan, mengikuti langsung harga properti turun. Padahal di market realnya, kita bilang market realnya, transaksi perdagangan segala macam masih belum turun. Tapi financial market sudah akan efek duluan, setelah itu diikuti oleh properti, baru real market. Nah, mengapa saya menjelaskan ini? Karena nanti begitu mau naik, sama financial market duluan, setelah itu property market, baru real market. Mengapa dikatakan begitu? Begitu Jokowi, ya Bapak Presiden kita, beberapa hari yang lalu mengunjungi salah satu mall di Bekasi dan mengumumkan adanya new normal, bahwa mall boleh dibuka tanggal sekian, besoknya saham properti langsung naik. Sektor-sektor properti langsung naik sekian persen. Ya, nah diikutin pasti oleh marketnya properti. Oh ini kayaknya udah mau ini nih, saya mau jual murah, saya tahan dulu deh. Padahal real market belum terasa. Pedagang mall masih belum mendapatkan omset, tetapi financial market udah naik, property market sudah, oh yang tadinya panik udah mulai lega ini, mulai lega, tahan dulu dikit ya. Jadi itu kondisi financial market dan real market gitu Bu. Makasih. Oke, Pak Ruslan. Oke, thank you ya Pak Ruslan. Oke, ini udah jam 3 lebih tentunya. Tapi saya juga mau bilang makasih karena masih banyak penonton yang setia untuk mendengarkan acara online talk show di sore hari ini. Untuk tambahan fair aja ya, Bu Leni, Pak Ricci, silakan ada mau tambahan? Pak Ruslan? Ada tambahan terakhir? Mungkin Bu Leni dulu ada. Oke, Bu Leni. Masih di mute Bu Leninya. Atau Pak Ricci dulu deh. Ada tambahan Pak Ricci? Ya, jadi kan memang ini mungkin kata terakhir aja. Saya tadi barusan Bu Leni chat saya juga, dia lagi tiba-tiba harus ada mengadakan meeting dan sebagainya. Cuman kalau bisa disempat untuk balik dia harus balik.
juga, tiba-tiba memang harus ada apa. Jadi mungkin memang karena waktu kita terbatas ya. Iya. Saya cuma sedikit sharing lah ya, dalam artian kata untuk customer lah ya, untuk smart investor lah tentunya. Kita juga banyak mengalami seperti ini, Pak. Cici, mungkin ke orang tua kita ya, Ci, Papa kalau nggak maksa, mungkin nggak kebeli rumah, ya kan? Dan mungkin semua orang tua juga pun mengatakan hal yang sama. Jadi saya bilang mungkin ambilnya momentum yang tepat, di tempat yang tepat, di kota yang tepat, di produk yang tepat. Tadi Pak Ruslan juga sudah memaparkan banyak hal tentang Batam. Dan juga memang beberapa aspek saya baru tahu sih dari barusan Pak Ruslan katakan tadi. Jadi maksudnya dalam situasi seperti ini pasti ada peluang saya bilang. Tapi memang apabila kita punya cash flow yang bagus, mending simpan uang di properti, itu kan. Tapi bukan berarti saya memaksakan semua untuk beli dan sebagainya. Tanpa juga kayak Pak Ruslan juga beresiko ya Pak Ruslan ya. Kita jual sekarang sama mungkin saudara ataupun customer tiba-tiba nggak sanggup untuk beli ya. Kita yang jadi maksudnya jadi gak enak juga jadinya kan. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya cash flow yang sehat, berinvestasi di properti yang tepat, aman, dan juga di kota yang aman juga, yang punya potensi jangka panjang yang sangat bagus. Itu aja. Ya. Oke, Pak Ricci ya. Langsung Pak Ruslan ada Ya, tambahan? Pak Ruslan? saya tambahin dikit ya, Pak Ricci sama Bu Karin, saya tambahin dikit. Tapi ini tambahan saya khusus untuk teman-teman broker ya. Jadi kita sebagai broker ya yang bergerak di bidang properti, sebenarnya bisnis broker itu sendiri kan sama juga dengan developer. Jadi pasti mengalami masa-masa sulit ya. Kita tidak seperti menjual kebutuhan harian ya, yang mungkin kita kalau menjual sembako tiap hari orang masih makan beras. Nah, kondisinya adalah bahwa bisnis kita itu kita jangan sebut ini sebagai masa sulit lah. Sebenarnya kita lebih santainya kita ibaratkan kita seperti petani ya Pak Ricci, developer dengan broker sama. Kita itu ada musim tanam, ya ada musim kita memupuk, ada musimnya kita menyemai dulu nih. Menanam menyemai sama ya, memupuk habis itu kita akan panen Pak Ricci. Jadi kita jangan putus asa ya. Kalau broker jangan lari dulu ke bidang lain, tetap bertahan ya, tetap bertahan menjual properti ya, menjual Meisterstad ya. Cuma kalau belum panen, ini adalah saat-saat kita menanam. Bagaimana kita saat-saat ini adalah mencari relasi, bagaimana saat ini kita adalah memupuk, kita mencari ilmu ya, seperti ikut-ikut webinar ya, banyak sekali di Facebook pakar-pakar dari Jakarta membuat webinar, kita ikut. Kita melakukan pemupukan terhadap ilmu kita di broker ya. Mungkin juga kita bisa ikut training online yang lain, kita belajar bahasa Inggris, apa saja deh. Kita pupuk supaya kita bisa mendapatkan skill yang lebih tinggi. Iya, ya, dapat karena ilmu yang bermanfaat ya. Karena broker itu butuh banyak ilmu ya, mungkin ilmu komunikasi, sedikit ilmu tentang finansial segala macam. Jadi kita sekarang sedang menyemai dan memupuk dan bersama dengan Pak Ricci di Meisterstad kita mungkin akan panen setelah Covid ya Pak ya. Amin Pak. Jadi tetap semangat semuanya. Tetap semangat. Ya belajar juga dan juga untuk mungkin kita di sini ya sebagai manusia sales lah ya kalau saya bilang mungkin belajar hal yang baru juga. Yang konvensional sedikit kita tinggalkan, kita coba belajar cara baru. Karena jangan salah loh, anak muda sekarang pun jauh lebih pinter sama kita yang dibanding yang namanya teknologi. Jangan sampai kita ketinggalan lah. Dan juga tetap masuk on lah ya, kita tetap harus jalan terus pokoknya. Oke, ya. Segitu aja ya Pak Ricci udah ya, Pak Ruslan udah ya? Ya udah. Oke, Bu Leni sepertinya masih ini ya, barusan juga sudah bilang ya Pak Ricci ya, ada meeting. Baik, terima kasih kepada Pak Ricci, Ibu Leni, Pak Ruslan, all panelis, juga spesial kepada seluruh peserta yang telah hadir hari ini. Sudah tiba tentunya di ujung waktu. Ya, terima kasih semua ya. Ya, harus pamit ya. Pak Ruslan, Bu Leni, terima kasih semua juga. Bu Leni, terima kasih buat peserta juga dalam talk show hari ini. Terima kasih semua, salam sukses lah buat kita semua. Ya, betul sekali Pak Mike. Semuanya juga terima kasih ya. Bersiaplah kita untuk kehidupan new normal, yang pastinya untuk tatanan kehidupan yang lebih baru. Jadi percaya karena kehidupan kita akan menjadi lebih baik lagi, dan juga industri properti tetap menjadi salah satu sektor yang paling esensial.
Baik, akhir kata kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa semuanya. Thank you. Ya, sampai Terima jumpa. kasih. Terima kasih semuanya, Ya, Pak Ruslan, Bu Leni, Bu ya, Karin, terima makasih. kasih.